ancaman atau penyakit yang menimpa masyarakat kita atau keluarga-keluarga kita? Penyakit masyarakat pada saat ini, ketika sesuatu yang dilakukan berlebihan, kadang-kadang jadi penyakit ya, saya. Betul, dia. Misalnya belanja online, pinjol itu ada yang legal, ada yang ilegal, saya. Tapi ketika berorientasikan kepada riba, maka jadi penyakit. 3 ancaman terbesar untuk bangsa kita, untuk masyarakat kita: belanja online, pinjaman online, dan judi online. Dari segi profesi, Syekh, yang banyak dijebak adalah guru dan ibu rumah tangga. Situs judi online yang ditutup oleh pemerintah akhir 2023, 800.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi untuk ngobrol ekonomi keluarga. Itu pasti obrolan yang kita perlukan. Setiap rumah tangga membutuhkan obrolan tentang ekonomi keluarga. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang menimpa masyarakat dan keluarga-keluarga kita di Indonesia. Nah, Nabi SAW bersabda, "Ma anzalallahu min dain illa lahu dawa." Tidak ada penyakit kecuali ada obatnya. Maka berobatlah, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dan juga menurunkan obat. Maka kita dianjurkan berobat, tapi harus berobat dengan yang halal. Jangan sampai berusaha mencari solusi tapi dengan sesuatu yang haram. Tidak boleh. Kita menyelesaikan persoalan kita ini dengan cara yang tepat, cara yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Karena banyak sekali orang yang punya persoalan hidup, dia berusaha untuk mengatasi persoalannya dengan persoalan baru lagi, dengan pelanggaran terhadap syariat Islam. Nah, alhamdulillah kita bersama Madam kali ini kita ngobrol ekonomi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madam sehat? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Semoga diberkahi Allah, diberikan kemudahan. Amin. Terima kasih atas kehadirannya, bisa bergabung dan berbagi ilmu kepada kita dan semua penonton di channel Al-Misri. Nah, gini Madam, biasanya masyarakat kita ini banyak persoalan-persoalan yang dihadapi dalam keseharian, apalagi khususnya ekonomi keluarga. Apalagi sekarang dengan kebutuhan-kebutuhan kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga dan lain, kebutuhan anak, susunya, makanannya, pendidikannya dan lain sebagainya. Apalagi kehidupan sekarang kan bukan makin berkurang ya, atau makin ini, tapi makin bertambah. Nah, kira-kira menurut pandangan Madam saat ini ancaman atau penyakit yang menimpa masyarakat kita atau keluarga-keluarga kita apa? Ya, Syekh, Masya Allah, terima kasih udah menyentuh segmen yang memang lagi ditunggu-tunggu masyarakat. Kenapa? Karena minimal ada 3 ancaman atau kita bisa sebut juga penyakit masyarakat pada saat ini. Ketika sesuatu yang dilakukan berlebihan, kadang-kadang jadi penyakit ya, Syekh, ya. Betul, dia. Misalnya belanja online, benjol, atau belanja online. Sebenarnya tidak apa-apa, belanja ya bisa kita gunakan untuk mempermudah hidup kita. Betul. Tetapi ketika menjadi berlebihan dan mengarahkan kepada kemubaziran, jadi penyakit. Betul. Nah, kemudian pinjol itu ada yang legal, ada yang ilegal. Tapi ketika berorientasikan kepada riba, maka jadi penyakit. Betul. Dan ketika mengkonsumsinya atau meminjamnya berlebihan, ghalabatid dain, berlebih-lebihan, berkeliling pinggang, jadi penyakit. Betul. Yang terakhir, judi online. Berarti online semua ya? Jadi tiga-tiganya di online nih, bergentayangan di mana-mana. Karena masyarakat sering berinteraksi dengan handphone ya, dan dengan online dengan medsos. Pengguna handphone kita, tahu nggak Syekh? Pengguna handphone kita tercatat 330 juta lebih. Jadi lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia. Ya, berarti satu orang punya 2 handphone ya? Satu orang mungkin 2-3 handphone. Nah ya, jadi ternyata tiga penyakit ini harus kita bantu masyarakat supaya lebih memperhatikan dan mencari solusinya supaya jangan terlambat. Berarti menurut Madam, 3 ancaman terbesar untuk bangsa kita, untuk masyarakat kita, untuk keluarga kita adalah belanja online, pinjaman online, dan judi online.
Nah, berarti ini menyangkut dengan medsos yang memang dibuat sedemikian rupa untuk apa? Mempermudah orang dan melakukan banyak jebakan. Karena kita interaksi dengan handphone terus gitu kan. Jadi saya Madam selalu sampaikan ke masyarakat ketika ada kajian-kajian apapun, siapa yang tadi subuh bangun buka mushaf dulu sebelum buka WhatsApp? Nggak ada. Sulit ya. Semuanya buka handphone, pasti pasang status. Betul. Baca WA, pasang masuk. Dan itu mulai iklan tuh berkeliringan. Jadi dari pagi kita sudah dicekokin dengan iklan. Oh, berarti mancingan buat kita ya? Iya, dan pancingan. Dan na'udzubillah, kadang-kadang iklannya juga ada yang mengarahkan ke pornografi, yang hal-hal yang haram, pancingan-pancingan untuk judi online, pinjaman online, pastinya belanja online, diskon ini, diskon itu, menarik, semua dibuat menarik. Berarti menurut pandangan Madam yang tadi kayak pinjaman contoh, kayak belanja online itu, kan orang menganggap itu karena banyak kesibukan yang dialami oleh ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, jadi sehingga itu mempermudah transaksi mereka. Ya sebenarnya itu tidak apa-apa, Syekh, apalagi kalau produknya produk lokal. Oh. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Dan belanja online ini, Syekh, naik 10% dari tahun 2022. Di akhir 2023 tercatat 42 triliun jumlah transaksi belanja online. Artinya masyarakat Indonesia sudah semakin mengarah ke arah belanja online karena mempermudah hidupnya. Dan pengguna belanja online atau e-commerce itu ada 197 juta orang. Dan kita dihebohkan kemarin dengan ini apa? Toko-toko yang sudah tutup di permanen itu tuh di Tanah Abang, di Tamrin City dan berbagai tempat. Kenapa? Karena orang pada semua pindah ke online. Nah itu karena, makanya bagaimana cara kita proteksi nasib para pedagang-pedagang tradisional kita adalah dengan cara lebih banyak lagi inovasi-inovasi dan menggunakan platform-platform digital untuk online dan memberikan nilai-nilai. Jadi bukan hanya jualan. Jadi Madam juga jualan, berbisnis, saya juga berbisnis, tapi berbisnisnya dengan nilai-nilai. Betul. Jangan hanya berhasil menjual selesai. Nah, karena apa? Kalau yang bersangkutan membeli tapi akhirnya menjadi mubazir, kita juga ikut menanggung dosanya. Dan juga membuat orang banyak kehilangan pekerjaan kan? Iya, pastinya. Banyak kehilangan mata pencarian seperti karyawan-karyawan yang kerja di toko-toko dan lain. Iya. Nah, makanya ini perlu ada gebrakan belanja online bagus, positif, tapi juga ada dampak-dampaknya. Harus ada aturannya. Dan ada aturannya, dan juga tadi Syekh tadi menyebutkan bahwa pasti ada obatnya. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jadi kembali lagi ke Allah, kembali lagi kita ke Al-Qur'an, dan Syekh adalah salah satu guru untuk memberikan meracik obat-obat itu. Insya Allah nanti kita akan masuk ke ketemu apoteker yang cepat gitu dan bagus, yang canggih, bisa memberikan obat. Terus yang kedua, yang penyakit kedua itu adalah pinjaman online gitu. Nah, itu pinjaman lagi online. marak banget gitu sekarang. Jadi bahkan banyak orang yang sampai ada yang hutangnya sudah ratusan juta, kemudian ada yang sampai mau menjual ginjalnya, sampai ada yang juga mau pindah agama gara-gara apa? Ya karena nggak bisa menutupi gitu. Jadi memang belanja online, pinjam online ini satu penyakit yang baru juga yang ada hubungannya dengan belanja online. Kenapa? Karena ketika kita teliti, siapakah yang rajin meminjam online? Rata-rata untuk konsumtif. Beli laptop yang canggih, beli handphone yang canggih. Padahal kan kalau lihat fungsinya nggak perlu bercanggih-canggihan, nggak perlu puluhan juta. Seperlunya aja. Kalau memang tidak mampu, harus mengukur diri sendiri. Jangan besar pasak daripada tiang. Jangan berlebih-lebihan. Tidak bisa mengukur. Nah, ini terjadi di kalangan anak muda. Rata-rata yang terjebak di pinjam online itu kalangan milenial, dan juga untuk dari segi profesi, Syekh, yang banyak dijebak adalah guru dan ibu rumah tangga. Kenapa masalah? Guru ini karena pinjaman online, yaitu tadi memenuhi kebutuhan konsumtifnya, tapi ya mungkin dari segi gaji kurang tidak memenuhi, tapi keinginan banyak dan ikhtiar lain tidak ada. Kalau ibu rumah tangga, yaitu karena dihibur dengan iklan-iklan yang tiap pagi lewat. Dan juga mungkin karena apa ya?
yang baru berumah tangga juga kan, karena masih banyak kebutuhan-kebutuhan mereka kan, buat dirinya, istrinya dan lain. Ya, itu juga yang kita perlu, bahwa ekonomi rumah tangga bukan hanya mengatur keuangannya secara berapa masuknya, tapi juga dari sumber mana lagi lah yang bisa kita andalkan. Dan Rasulullah SAW, Masya Allah, memberikan contoh yang luar biasa, ukhwat, contoh yang luar biasa, yang kalau kita lihat ternyata bisnisnya Rasulullah SAW dengan menggunakan sidik, kejujuran, amanah, tabligh, itu yang menjadikan suksesnya Rasulullah SAW. Tapi tidak banyak yang dari umat yang melakukan hal demikian. Demikian. Jadi nanti kita perlu lagi bagaimana memberantas pinjaman online ini juga dengan harus ada solusinya. Betul. Racikannya tadi salah satunya berbisnis secara syariah. Yang ketiga berarti judi online. Nah, judi online. Itu penyakit juga besar saat ini gitu loh. Ini terang-terangan ya, di dalam Al-Quran juga dikecam orang-orang yang berjudi. Ini maisir. Betul. Salah satu yang dan dilaknat juga oleh Allah SWT, itu tidak membawa keberkahan. Ya Allah, ini sehingga berusaha mengurangi pendapatan dia, keberkahan dalam rumah tangganya. Kalau dulu judi itu begini, main kartu ya. Pakai OP, terus kemudian bertanding ayam sambung. Sekarang sudah dijelma dalam online. Udah nggak laku lagi ya begitu ya? Nggak laku, ada masih tetap, tapi online-nya lebih memudahkan. Dan saya tahu nggak, ada berapa situs judi online yang ditutup oleh pemerintah akhir 2023, 800.000. Ya Allah, 800.000 situs online yang baru diketahui, belum lagi yang yang lain, belum lagi yang, dan biasanya ketika mereka ditutup, mereka pintar menjelma dengan nama lain. Oh, ambil baru, nama baru nama lain. Dan sulitnya pemerintah untuk menutup juga salah satunya adalah server mereka itu tidak ada di Indonesia. Oh, ada di luar. Ada di luar. Oh, agar mempermudah mereka bisa transaksi, bisa melakukan. Dan tidak boleh kita cross untuk menutupnya, karena itu negara lain punya urusan. Dan ketika mereka gentayangan ke Indonesia, mereka tidak perlu pakai ketok-ketok pintu, karena semuanya online, semuanya ada di tangan kita. Sulit bisa terkontrol juga ya? Iya, semuanya di tangan kita. Makanya yang paling mustajab untuk mengkontrol tangan kita tadi, itu tadi kedekatan kita kepada Allah. Karena memang berarti karena kelemahan iman dan kurang pendidikan agama Islamnya gitu ya. Dan juga ketika kan kita selalu disunahkan untuk masuk doa, masuk pasar pakai doa ya. Doa masuk pasar. Sekarang bukan hanya pasar tradisional pasar online juga ya. Ketika buka situs online, mulai baca doanya. Doanya apa nih Syekh? Kalau yang supaya masyarakat pada nanti insya Allah kita akan bahas di episode berikutnya sebagai solusinya ya. Dan insya Allah mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, ikhwah akhwat yang semua yang dimuliakan Allah SWT, insya Allah kita akan mengupas tuntas tentang 3 penyakit masyarakat kita, 3 penyakit keluarga kita yang dialami oleh setiap orang di negara kita yang kita cinta ini. Pertama adalah belanja online, pinjaman online, dan judi online. Insya Allah tunggu episode berikutnya, kita akan bahas tuntas setiap persoalan, mengapa terjadi hal demikian dan apa obatnya. Insya Allah kita akan bahas di episode-episode berikutnya. Semoga Allah SWT berkahi kita semua. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam lindungan Allah SWT.